جزاكم الله خير بارك الله فيكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmat kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat menjalankan berbagai macam aktivitas kita di atas muka bumi ini. Yang paling terpenting adalah kita masih terus beribadah kepada Allah. Kita masih terus diberikan berbagai kenikmatan untuk melakukan amal ketaatan, amal saleh kepada Rabbul Alamin. Karena nikmat-nikmat yang luar biasa banyaknya ketika tidak dibarengi dengan iman dan amal saleh, ketika tidak dibarengi dengan ibadah kepada Allah, maka nikmat-nikmat yang luar biasa banyaknya tersebut tidak ada artinya, ikhwan. Al-Imam Abu Hazim rahimahullahu taala berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya baliyah." Setiap nikmat yang kalian dapatkan yang tidak menjadikan diri kalian mendekat kepada Allah, malah menjauhkan diri kalian dari Allah ketika kalian dapatkan nikmat itu bukan nikmat tapi itu bala. Subhanallah, itu apa? Bala disebutkan Imam Abu Hazim. Kita dapatkan nikmat, malah nikmat tersebut menjadikan diri kita jauh dari Allah, jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu malapetaka, bala, tapi bungkusnya nikmat sehingga banyak orang yang tertipu. Maka perhatikan baik-baik. Setiap apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, coba kita lihat baik-baik. Apakah kenikmatan-kenikmatan tersebut telah kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebuah amal saleh, amal ketaatan kepada Allah, atau sebaliknya? Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahats kita ikhwan tentang sebuah kutip, sebuah kitab kecil karya dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, kitab yang berjudul Khudh aqidatak minal Qur'ani was sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan juga sunnah yang sahih. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar dari tentang masalah syirik besar, contoh-contohnya dan lain sebagainya. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas syirik yang kedua, itu tentang syirik apa? Syirik kecil. Asyirkul asghar, syirik kecil. Perhatikan nih, jangan tertipu dengan kata-kata kecil. Oh, syirik kecil berarti dosa kecil. Salah. Para ulama hanya membedakan. Ada syirik yang besar, ada syirik yang lebih kecil dari itu, namanya syirik kecil. Bukan berarti kemudian syirik kecil ini dosanya kecil. Bukan berarti syirik kecil ini berarti kita meremehkan syirik kecil ini. Bukan berarti syirik kecil ini nggak apa-apa dilakukan. Salah. Perhatikan baik-baik nih. Hanya orang tertipu dengan kata-kata kecil. Oh, syirik kecil, dosa kecil. Oh, syirik kecil nggak apa-apa. Salah ini. Syirik kecil itu menempati dosa yang kedua, Tuhan. Setelah syirik besar yang pertama, yang kedua syirik kecil, baru dosa-dosa besar yang lain di bawahnya. Dosa berzina, membunuh, makan riba, LGBT, itu semuanya di bawah syirik kecil, Tuhan. Karena di depannya ada kata-kata apa? Asyirk. Syirikan kepada Allah. Nah, para ulama hanya membagi tentang masalah ini, ikhwan. Syirik terbagi dua kata para ulama. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar, kemudian syirik apa? Syirik kecil.
Nah, sebelum kita lanjutkan, ikhwan, kita jelaskan dulu tentang apa definisi syirik kecil. Apa definisi syirik kecil? Kemudian apa perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar dengan syirik kecil? Jadi kan syirik terbagi dua, betul ya? Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar sudah kita jelaskan panjang lebar yang terdefinisi dan sebagainya. Nah, sekarang syirik kecil. Para ulama banyak mendefinisikan syirik kecil, tapi terbagi menjadi dua paling ma'ruf lah bisa dikatakan. Syirik kecil, definisi syirik kecil. Yang pertama, sebutkan oleh para ulama, ma ata fin nusus wa huwa syirk wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Apa-apa yang disebutkan dalam nas itu maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah, apapun yang disebut oleh nas dalam kurung Al-Quran dan As-Sunnah. Nas itu Al-Quran dan As-Sunnah, dalil. Apapun yang disebut oleh nas dengan lafaz syirik, ma'ata fin nusus wa huwa syirk. Apapun yang disebut oleh dalil, oleh nas, oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan lafaz syirik, walam yasil ila haddi syirkil akbar. Tapi tidak mencapai tingkatan syirik besar. Tapi tidak mencapai tingkatan apa? Syirik besar. Ini definisi pertama yang diberikan oleh para ulama. Jadi, jangan kemudian kita katakan syirik kecil berarti apa? Riya. Salah itu. Nggak ada definisi syirik kecil, riya. Kalau contoh, betul ya? Contoh di antara syirik kecil, riya. Betul, nanti kita jelaskan tentang masalah itu. Tapi kalau pengertian definisi syirik kecil, bukan kemudian langsung kita katakan riya dan sum'ah. Itu contoh atau macam-macam syirik kecil, betul. Di antaranya contohnya riya dan sum'ah. Tapi definisinya ini nih. Syirik kecil adalah ma ata fin nusus wa huwa syirk wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Apapun yang datang dalam nas, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam dalil dengan lafaz kesyirikan disebut oleh nas itu termasuk syirik, tapi tidak sampai ke derajat apa? Syirik besar. Tidak sampai ke derajat syirik besar. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak au kafar." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan atau kekufuran. Nah, syirik ini kan disebut apa? Dalam nas disebut syirik, betul ya? Tapi tidak mencapai derajat syirik besar, maksudnya syirik kecil. Riwayat yang lain atau hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Nah, disebut dalam nas, dalam hadis itu apa? Syirik. Tapi secara umum hukum asalnya menggantungkan jimat, memakai jimat hukum asal ya. Hukum asalnya syirik kecil, walaupun nanti bisa berubah menjadi syirik besar, bisa. Nanti kita jelaskan masalah itu. Ini definisi yang pertama disebutkan oleh para ulama. Definisi yang kedua lebih umum, lebih luas. Definisi yang kedua lebih luas atau lebih umum. Kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Setiap wasilah itu perantara atau jalan. Setiap wasilah, perantara atau jalan, yasilu ila haddi syirkil akbar, yang mengantarkan kepada syirik besar. Yang mengantarkan kepada syirik apa? Besar. Setiap wasilah, setiap sarana, setiap jalan yang mengantarkan kepada syirik apa? Besar. Meskipun syariat tidak menyebutnya dengan istilah syirik. Meskipun apa? Meskipun syariat atau nas tidak menyebutkan dengan istilah apa? Syirik. Nah, meskipun syariat tidak menyebutnya dengan istilah syirik. Contoh apa? Ketika seseorang bersandar kepada makhluk, contohnya nih, kalau tadi contohnya kan disebutkan nih. Nah, ini contoh ketika seseorang bersandar kepada makhluk atau kepada selain Allah lah. Sebagaimana dia bersandar kepada Allah. Dia bersandar kepada selain Allah, dia bersandar kepada makhluk sebagaimana dia bersandar kepada Allah. Bersandar kepada sesuatu dan sebagainya sebagaimana dia bersandar kepada Allah. Akan tetapi dia tidak menjadikan sesuatu tersebut sesembahan. Nah,
Dia tidak menjadikan sesuatu yang dia sandarkan ini sebagai apa? Sesembahan. Enggak. Kalau dia jadikan itu sebagai sesembahan, jatuhnya bisa apa? Syirik besar. Nah, ketika seseorang bersandar kepada sesuatu, kepada makhluk, kepada selain Allah, sebagaimana dia bersandar kepada makhluk, sebagaimana dia jadikan bersandar kepada Allah, akan tetapi dia tidak menjadikan sesuatu tersebut sebagai sesembahan. Nah, ini termasuk syirik apa? Syirik kecil. Penyandaran hati itu. Penyandaran apa? Hati. Nah, definisi yang kedua ini bisa dikatakan lebih luas daripada definisi yang pertama. Lebih luas daripada definisi yang pertama. Nah, itu definisi dari apa? Asyirkul asghar. Gua kalau tidak ya. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apa perbedaan antara syirik besar sama syirik kecil? Kalau secara lengkap ada 7, ya kawan. Secara lengkap ada apa? Ada 7, tapi nggak kita sebutkan semua lah. Yang pertama, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil, yang pertama definisi, betul ya? Definisinya, ta'rifnya beda. Perbedaan pada definisi yang sebagaimana sudah kita jelaskan. Syirik besar taswiyatun ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wal asma' sifat. Ketika seorang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak kekhususan Allah. Apa saja hak kekhususan Allah? Rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Ta'rif definisi syirik kecil tadi itu. Ma'ata fin nusus wa huwa syirik wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Atau apa tadi? Kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Jadi beda yang pertama definisinya, ta'rif. Yang kedua, syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Perbedaan yang kedua antara syirik besar dan syirik apa? Kecil. Syirik besar menjadikan pelakunya itu mukhrij 'anil millah. Menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam. Syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari apa? Islam. Dan kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang ketika mati, meninggal, membawa dosa kesyirikan besar, belum sempat bertobat dari kesyirikan besarnya tersebut, na'udzubillah min dzalik, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah, kekal di dalam neraka tersebut. Tapi kalau sedangkan syirik kecil tidak seperti itu. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak menjadikan kekal di dalam api neraka. Ini perbedaan yang kedua. Selain yang pertama ta'arifnya, definisinya, yang kedua adalah syirik besar menjadikan seseorang keluar dari millah, keluar dari Islam dan kekal dalam neraka. Kalau dia mati membawa dosa itu ya. Kalau dia mati meninggal membawa dosa syirik besar itu. Sedangkan syirik kecil tidak. Syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak menjadikan pelakunya tersebut kekal dalam api neraka. Yang ketiga, syirik besar yuhbad jami'il amal, menghapuskan seluruh amalan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kata Allah. Jika engkau berbuat kesyirikan ya Muhammad, akan hapus seluruh amalmu, hancur seluruh amalmu. Nabi Muhammad SAW nggak mungkin berbuat kesyirikan, betul ya? Tapi lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan ancaman, memberikan tahdzirus syadid, peringatan kelas. Kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan, yang pada hakikatnya untuk kita semua umatnya nih, betul ya? Umat Nabi Muhammad SAW, maka akan hapus hancur seluruh amalan. Ini syirik besar. Sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang terdapat syirik saja. Nah, jadi nggak semua. Kalau syirik besar kan yuhbad jami'il amal, menghapuskan seluruh amalan, menghancurkan seluruh amalan itu. Tapi kalau syirik kecil tidak seperti itu. Menghapus amalan yang ada syirik kecilnya ada itu. Contoh, kita salat zuhur, yang salat zuhur tersebut riya karena manusia. Nah, salat zuhur itu aja yang kemudian tidak dapatkan pahala. Bukan seluruh apa? Bukan seluruh amalannya. Yang keempat, syirik besar tidaklah dimaafkan kecuali dengan taubat. Syirik besar tidaklah diampuni atau tidaklah dimaafkan kecuali dengan taubat. Syirik besar tidaklah dimaafkan
kecuali dengan apa? Taubat. Sedangkan syirik kecil berada dalam masyiah Allah. Masyiah itu kehendak Allah. Sedangkan syirik kecil berada dalam masyiah atau kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni. Jika Allah menghendaki, Allah azab, Allah azab. Jadi kembalikan kepada Allah. Tahta masyiatillah, kata para ulama. Di bawah kehendak Allah. Allah mau azab, Allah azab. Allah mau ampuni, Allah ampuni. Berbeda dengan syirik besar. Syirik besar, ketika orang tidak bertaubat kepada Allah, mati bawa dosa syirik besar tersebut, tidak sempat bertaubat dari dosa syirik besar tersebut, Allah nggak bakal ampuni. Berbeda dengan syirik kecil. Berbeda dari apa? Syirik kecil. Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Kemudian tambah satu lagi, syirik besar menyebabkan halalnya darah dan harta pelakunya. Udzubillah min dzalik. Syirik besar menyebabkan halalnya darah dan harta pelakunya. Syirik besar menyebabkan halalnya darah dan harta pelakunya. Sedangkan syirik kecil, pelakunya dihukumi muslim, namun imannya tidak sempurna. Itu disebut apa? Fasik. Pelaku dosa besar. Syirik besar menyebabkan halalnya darah dan harta pelakunya. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan syirik kecil, pelakunya dihukumi muslim, namun imannya tidak sempurna, atau disebut dengan fasik, pelaku dosa besar. Persamaannya ada nggak? Sama-sama dosa dan sama-sama diancam oleh azab, betul ya? Itu persamaannya jelas tuh, sama-sama dosa dan sama-sama dosa besar, betul ya? Syirik besar sama syirik kecil, dua-duanya dua-duanya dosa besar kan gitu. Yang kedua sama-sama apa? Sama-sama diancam siksa, diancam oleh azab Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebagian ya, saya nggak sebutkan semua dari secara detail perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama menjelaskan tentang batasan syirik kecil. Nah, batasan syirik kecil nih, batasannya apa saja nih? Sebutkan para ulama. 1 dan 2 tadi sudah ada dalam ta'rifnya sebenarnya. Batasan syirik kecil yang pertama disebutkan apa? Semua perbuatan yang disebut syirik oleh syariat, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini batasan syirik kecil yang pertama nih. Semua perbuatan yang disebut syirik oleh syariat, agama, oleh nas, oleh dalil, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari apa? Islam. Ini batasan syirik kecil nih. Seperti ta'rif yang pertama tadi, definisi atau pengertian yang pertama, betul ya? Batasan syirik kecil yang kedua, ta'rif yang kedua tadi. Apa ta'rif yang kedua? Perbuatan yang bisa mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Perbuatan tersebut bisa mengantarkan pelakunya kepada syirkul akbar. Itu batasan syirik kecil yang kedua. Jadi contoh yang pertama tadi apa? Bersumpah dengan nama selain Allah, betul ya? Menggantungkan jimat, dan lain sebagainya. Yang kedua contohnya apa nih? Perbuatan yang bisa mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Menyembelih hewan di tempat yang biasa digunakan orang musyrik untuk sesajian kepada selain Allah. Luar biasa, Islam melarang nih kalau yang menyembelih hewan di tempat yang biasa digunakan orang musyrik untuk sesajen atau untuk sesajian kepada selain Allah. Menyembelih hewan di tempat itu nggak boleh dalam Islam. Kalau untuk bisa lihat bagaimana dijelaskan panjang lebar di Kitab Tauhid. Dalam Kitab Tauhid jelas luar biasa masalah ini. Apalagi syarahnya disyarahkan oleh para ulama tentang masalah ini. Menyembelih hewan di tempat yang biasanya digunakan orang-orang musyrik untuk sesajian kepada selain Allah. Nggak boleh menyembelih hewan di situ. Bayangkan, Allahu Akbar.
Karena perbuatan tersebut dapat mengantarkan pelakunya berbuat apa? Kesyirikan besar nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini batasan syirik kecil yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang nggak ada. Kalau tadi 1 yang 2 kan pengertian yang tadi, betul ya, ta'rif. Definisi. Yang ketiga apa? Menjadikan sesuatu sebagai sebab. Ini nggak ada nih, Pak. Ini yang baru bisa dikatakan. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan tertentu. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan tertentu. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan tertentu, padahal itu bukan sebab. Nah, di belakangnya penting ini. Padahal itu bukan apa? Padahal itu bukan sebab. Padahal itu bukan sebab. Baik itu sebab syar'i atau sebab hissi. Itu bukan sebab syar'i. Sebab syar'i yang sebab yang disebutkan dalam dalil, dalam nas. Sebab hissi, sebab yang karena apa? Adanya penelitian dan lain sebagainya kan gitu. Contoh apa? Menjadikan jimat sebagai sebab untuk menjadikan dirinya kaya. Nyambungnya apa coba? Secara syar'i tidak, secara hissi pun tidak, betul ya? Nggak ada ceritanya sama sekali orang ketika mau kaya gantungin jimat. Nggak ada. Orang mau kaya berusaha, berdoa, tawakal sama Allah, usahanya maksimal kan gitu ya. Itu sebabnya. Walaupun tidak boleh bergantung kepada sebab kan gitu. Kemudian apa? Jimat di situ juga tidak ada sebab apa secara syar'i, gantungin sesuatu, memakai sesuatu, pakai penglaris sesuatu, nggak ada sama sekali, betul ya? Nah, menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan tertentu, padahal itu bukan sebab, itu termasuk apa? Asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Subhanallah. Padahal itu bukan sebab, kata-kata ini penting. Itu bukan sebab syar'i, itu pun bukan sebab duniawi istilahnya. Nah, gampang. Itu bukan sebab syar'i secara agama, itu bukan sebab duniawi secara dunia. Dan itu menjadikan jimat sebagai sebab kekayaan. Kalau jelas itu bukan sebab. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang batasan syirik kecil. Pertanyaan, bagaimana kalau kemudian seseorang menjadikan jimat itu sebagai apa ya, ikhwan? Wah, kalau ana bukan jimat ini nih, ana bisa dapat madharat. Perhatikan, dia jadikan jimat itu bukan sebab. Bedakan orang yang pertama dengan orang yang kedua. Orang yang pertama, dia pakai jimat nih. Dia yakin Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat, menolak madarat untuk dirinya, tapi sebabnya dia pakai jimat. Ini syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sebab yang itu bukan sebab, kan gitu. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk meraih tujuan, tapi itu bukan sebab. Tapi itu bukan sebab yang benar. Itu syirik kecil. Tapi kalau orang meyakini dalam hatinya, jimat inilah, gelang inilah, kalung inilah, cincin inilah yang menjadikan ana mendapatkan apa sebab duniawi atau menjadikan ana mendapatkan apa? Mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Ini syirik besar. Ini apa? Ini syirik besar. Nauzubillah min dzalik. Bedakan ya dua hal ya. Dan ini bedanya di mana? Keyakinan, hati, betul ya? Bedanya di hati nih, keyakinan nih, kawan. Orang yang pertama meyakini Allah, oh, jelas ini semua datangnya dari Allah. Kita kan cuma ngambil sebab aja. Sebabnya kita pakai jimat nih, pakai kalung, pakai cincin, pakai gelang. Itu nggak boleh, syirik kecil. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab yang syar'i. Begitu juga dalam duniawi nggak ada sama sekali itu jika sebab yang syar'i, nggak ada, kan gitu. Nah, tapi kalau dia meyakini gelang ini, cincin ini, kalung ini yang memang datangkan manfaat bagi diri ana, yang bisa menolak madarat dalam diri ana, ini syirik besar. Ini termasuk syirik apa? Besar, keyakinan bedanya, betul ya? Hati-hati nih, subhanallah. Sama seperti seorang berobat, betul ya? Dia berobat kepada seseorang. Yang seseorang tersebut secara sebab nggak ada sama sekali. Dia bukan dokter, dia bukan tibun nabawi dan lain sebagainya. Dia pakai apa? Datang ke dukun misalnya. Ini kan bisa ngambil sebab aja. Jelas itu bukan sebab yang benar.
Bukan sebab secara syar'i agama, bukan sebab secara duniawi, kan gitu. Bukan minum obat, bukan minum habatus sauda, bukan ini, bukan itu, bukan sebab yang benar gitu. Nah, tapi kalau ada orang mengatakan, ya ini jelas Allah yang berikan kesembuhan, saya cuma ngambil sebab aja datang ke dukun ini. Bukan dukun lah, orang pintar lah, orang sekarang kan kamuflasenya pintar, betul ya. Saya datang ke orang pintar ini cuma sebab aja. Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab. Nggak pernah menjadikan datang kepada orang pintar itu sebagai sebab kesembuhan. Tidak, nggak pernah. Beda sama datang ke dokter, datang ke tibun nabawi, datang ke pengobatan tradisional. Itu pun kata para ulama, nggak boleh kita menganggap yang memberikan kesembuhan dia. Kan gitu. Oh, kalau bukan dokter ini nih, wah kalau bukan obat ini nih, nggak boleh, syirik kecil tuh. Dia menggantungkan kepada sebab. Nggak boleh, kan gitu ya. Dia harus apa dalam hatinya yang berikan kesembuhan ini Allah Azza wa Jalla jelas. Saya datang ke dokter ini cuma ngambil sebab. Kalau Allah takdirkan sembuh, alhamdulillah, nggak takdirkan sembuh, Allah takdirkan itu. Nah, perhatikan luar biasa. Orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla akan faham tentang masalah ini, subhanallah. Nah, ini perbedaan di antara apa? Syirik besar sama syirik kecil, keyakinan. Bedanya menjadikan apa? Keyakinannya, hatinya, subhanallah. Di antara contoh syirik kecil yang lain, ikhwan, apa? Tatoyur. Apa tatoyur itu? Menganggap sial, menganggap keburukan, menganggap dia akan dapatkan kesialan, keburukan, kejelekan dari apa? Ketika dia mendengar sesuatu, mendapat sesuatu atau angkat sesuatu dan lain sebagainya. Apa? Angka 13. Untuk cari di gedung-gedung angka 13, angka 4 nggak ada. Kenapa? Bahaya, sial tuh. Nggak boleh, haram hukum syirik kecil itu. Apalagi kalau dia meyakini angka 13 ini, angka 14 ini yang jelas datangkan kemudaratan. Bisa jadi syirik besar itu. Bisa kemudian berubah jadi syirik besar, disebutkan para ulama. Sama seperti tadi ya. Seperti jimat, betul ya. Tapi kebanyakan dia meyakini bahwa itu datangkan mudarat Allah. Ini sial aja, angka sial. Nggak boleh, haram. Ada apa? Burung hantu satu. Wah, bunyi burung hantu nih, ada yang meninggal nih kayaknya nih. Ada yang kena mudarat nih. Nggak boleh, haram hukumnya. Tatayur ini, ikhwan, khurafat, subhanallah. Berapa banyak kaum muslimin tentang masalah ini, luar biasa masalah ini, betul ya? Orang yang belum nikah, jangan duduk di depan pintu, ntar kemudian apa? Jodohnya seret, apa jodohnya nggak datang-datang, subhanallah. Nggak boleh. Toyur itu kata-kata toyir, burung. Orang Arab jahiliyah terdahulu, kalau mereka ingin safar, mereka usir satu burung. Kalau burung itu ke kanan, oh kita berangkat, dapatkan keberuntungan. Kalau burung itu ke kiri, terbangnya, oh kita nggak mau, jangan berangkat. Ini sial. Mengkaitkan suatu kesialan, keburukan dengan apa tadi itu, dengan melihat sesuatu tertentu, merasakan tertentu, atau angka tertentu, bulan tertentu, dan sebagainya kan gitu. Oh jangan nikah bulan Safar, ntar panas tuh, rumah tangganya nggak main gitu. Oh namanya jangan, nggak cocok nih, nama ini sama nama ini, gabungkan ini agak panas, terus tambah namanya. Urusan apa nama? Na'udzubillah min dzalik. Itu ada, ikhwan. Itu cerita sampai ke telinga saya, orang yang ceritakan seperti itu, subhanallah. Alhamdulillah, di tanah air kita ini luar biasa menjamur tentang masalah ini, luar biasa. Padahal itu ternyata perbuatan apa? Syirik, tatayur. Menganggap sial, menganggap keburukan, akan mendapatkan kejelekan, mengkaitkan itu dengan apa tadi? Sesuatu yang dilihat, dirasakan, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu, dengan apa tertentu, nggak boleh, subhanallah. Itu tatayur. Nah, syirik kecil ya, ikhwan, terbagi dua. Kalau tadi syirik terbagi dua, syirik besar, syirik kecil. Nah, syirik besar kan jelas-jelas macam-macam. Syirik fid du'a, syirik fid ta'ah, syirik fil mahabbah, syirkun niyah, syirik dalam niat, dan lain sebagainya. Nah, syirik kecil terbagi dua. Syirkun jali wa syirkun khafi. Syirik jali itu yang jelas. Syirik jali itu yang maksudnya apa? Yang jelas. Syirkun jali atau syirkun zahir sama aja. Yang jelas, yang nyata. Syirik jali atau syirik zahir sama aja. Yang jelas, yang nyata. Yang kedua syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, yang tersamar. Nggak kelihatan. Tidak begitu terlihat. Apa itu syirik zahir atau syirik jali?
Disebutkan oleh para ulama, syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Ini syirik zahir ya, syirik zahir atau syirik jali, yang jelas, yang nyata. Syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan contohnya apa? Tadi itu, bersumpah atas nama selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh demi Rasulullahnya, demi Allahnya boleh. Demi Ka'bah, nggak boleh. Birabbil Ka'bah, boleh. Demi yang punya Ka'bah ini, Rabbnya Ka'bah, boleh. Allah Azza wa Jalla jelas. Tapi demi Ka'bah nggak boleh. Demi, apa lagi? Demi cintaku padamu. Sumpah bukan. Bukan. Nah, itu diantara syirik apa? Syirik jali atau syirik zahir secara ucapan. Secara apa? Ucapan. Atau kemudian juga syirik syirik zahir secara ucapan. Ucapan Masya Allah wa syi'ta. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada seseorang mengatakan, sesungguhnya kamu sekalian melakukan engkau mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah atas kehendak Allah, wa, bukan thumma tapi wa syi'ta. Dan atas kehendakmu. Berarti menyandingkan Allah dengan kehendakmu. Ini nggak boleh. Kalau thumma boleh. Diajarkan nih. Diajarkan oleh Nabi SAW nih. Jika para sahabat, an yaqulun masya Allah thumma syi'ta. Hendaklah dia mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Jadi bukan dan kehendakmu. Kata lihat, perhatikan. Ternyata diksi itu penting, nggak sembarangan. Nah, itu cuma perbedaan diksi, Pak Ustaz. Salah. Yang membedakan akad satu jadi halal, satu jadi haram, apa nih coba? Akad ucapannya, kan gitu ya. Qabiltu, saya terima nikahnya misal. Yang satu halal, nikah, yang satu zina. Cuman kata-kata loh, betul ya? Nah, hati-hati nih. Sebutkan Rasulullah SAW tentang masalah ini. Masya Allah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nggak boleh. Yang boleh apa? Masya Allah, thumma syi'ta. Atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Kalau kemudian berarti kan tidak menyandingkan Allah dengan makhluknya. Itu contoh syirik zahir atau syirik jali dengan lisan. Betul. Kemudian syirik zahir dengan perbuatan. Apa contohnya? Tadi, ngantungin jimat. Pakai gelang, pakai benang, pakai kalung. Meyakini itu semua bisa suatu sebab yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya atau menolak bara bahaya bagi dirinya. Sebab ya. Kalau dia meyakini bahwa jimat itu, kalung itu, benang itu yang memang datangkan manfaat bisa menolak mara bahaya bagi dirinya, ini syirik besar. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang yang memakai jimat ini tadi, ini kan cuma sebab, Ustaz. Kan gitu ya? Nah, boleh syirik kecil itu. Syirik kecil, perhatikan, dosa besar berarti. Berulang-ulang kali saya ngomong. Syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil dosanya apa? Besar, menepati dosa yang teratas deh. Setelah syirik besar, syirik kecil baru dosa-dosa besar yang lain di bawah. Nah, itu syirik zahir atau syirik jali. Syirik kecil secara ucapan ataupun perbuatan. Kemudian yang kedua syirik khafi. Syirik dalam hal keinginan dan niat. Nah, hati berarti ini. Nggak kelihatan nih. Terkadang kita melakukan syirik khafi ini dan ternyata kita tidak menyadarinya. Hati-hati. Syirik dalam apa? Keinginan, niat. Hati-hati, subhanallah. Apa nih contohnya? Nah, ini baru masuk riya, sum'ah. Masuknya di sini nih. Ingin dipuji orang, ingin didengar orang, amalan kita. Auzubillah min dzalik. Melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ingin pujian manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini Allah Azza wa Jalla akan tolak nih, ikhwan. Ketika satu amal tersebut tercampur riya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menolak amal-amal tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk." Dalam hadis qudsi Rasul bersabda, Allah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Allah nggak butuh sekutu, Allah nggak butuh serikat sama sekali. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan, dia sekutukan diriku, kata Allah, dengan selainku, aku tinggalkan dia bersama yang dia sekutukan tersebut. Na'udzubillah min dzalik.
Hati-hati nih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya aku paling takutkan kepada kalian, kaliannya para sahabat, lo nggak sembarangan ya, adalah syirik kecil. Fasu'ila anhum asyirkul asghar ya Rasulullah SAW. Ketika ditanyakan apa itu syirik kecil wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ar-riya, maka itu adalah riya. Riya terambil dari kata-kata ro'a, yang artinya melihat. Seorang beribadah kepada Allah ingin dilihat orang. Tujuannya dipuji, disanjung, mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ini syirik kecil nih, kon. Syirik kecil yang khafi, yang tersamar. Bahkan ini lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal, kata Nabi SAW, hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga kata para ulama, termasuk juga yang kesyirikan, seseorang melakukan satu amalan, tapi untuk kepentingan duniawi. Tujuan utamanya untuk kepentingan duniawi. Hati-hati nih. Seseorang melakukan satu amalan, tujuan utamanya untuk mendapatkan kepentingan apa? Duniawi. Seseorang melakukan satu ibadah. Contohnya apa? Haji, jihad, dan lain sebagainya, untuk dapatkan harta benda. Hati-hati nih, subhanallah. Untuk dapatkan apa? Harta benda. Rasulullah SAW mengatakan, Ta'isa abdul dinar, wa abdul dirham, wa abdul khamisah, wa abdul khamilah, in u'tiya radiyah, wa in lam yu'ta sakhitah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah. Khamisah itu suatu kain yang luar biasa bagusnya. Celaka hamba khamilah. Jika ia diberi dia senang, tapi jika ia tidak diberi dia marah. Menjadikan amalan akhirat, tapi tujuan utamanya untuk mendapatkan dunia semata. Amalan akhirat tujuan utamanya diajikan dunia tok, tujuan utamanya. Na'udzubillah. Kenapa ente salat duha? Supaya kaya, titik. Betul, berapa banyak orang kayak gitu, betul ya? Kenapa itu salat duha? Supaya kaya, Ustaz. Ada yang lain? Enggak, itu ada. Supaya kaya. Enggak boleh ini, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Dia jadikan niat utamanya dalam amal salehnya untuk mendapatkan kepentingan dunia. Disebutkan dalam kitab Tauhid masalah ini, subhanallah. Ini disebutkan para ulama tentang masalah hal tersebut. Nah, ini diantara macam-macam dari syirik apa? Syirik kecil. Allah alam bisawab. Sampai situ pembahasan kita insyaallah. Insyaallah setelah ini kita akan bahas tentang tawassul, kemudian juga syafaat dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas untayan nasihat dan juga syarah beserta ilmu yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Ustaz dengan kebaikan yang lebih banyak lagi serta pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab ya Ustaz. Satu penanya dimulai dari Pak Saleh dulu. Tafadhol Pak Saleh, silakan bertanya langsung kepada Ustadz. Setelah itu berikutnya Pak Fadli yang sudah naik di Clubhouse. Tafadhol Pak Fadli. Pak Saleh dulu, baru Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa kita mau berpikir itu melakukan amal. Tadi amal, berpikir amal yang dilakukan itu. Nah, pertanyaannya, setelah melakukan besar itu katakan itu tanpa bertobat begitu. Nah, apakah amal semua yang terhapus itu bisa kembali lagi? Nah. Ya, itu besar. Barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah.
kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang keburukan mereka akan diganti menjadi kebaikan. Ada dua tafsiran dalam ayat ini, kawan. Keburukan akan jadi kebaikan. Tafsir yang pertama, amal mereka akan Allah ganti. Dari amal buruk dulu, maksiat, dosa, kedurhakaan, kemudian ketika taubat amalannya akan baik. Masjid, kajian, sholat, dan lain sebagainya. Amalan. Yang kedua, tafsiran yang kedua, dan Allah alam tafsiran yang kedua ini lebih kuat, subhanallah, bukan hanya amalan. Amalan jelas Allah Azza wa Jalla ganti. Tapi kata para ulama yang kedua adalah Allah Azza wa Jalla dengan keluasan rahmatnya akan mengganti yang tadinya itu di timbangan dosa, akan Allah kemudian ganti di timbangan pahala. Sesuai dengan tingkatan taubatnya. Semakin taubatnya nasuha, semakin Allah Azza wa Jalla akan ganti tadi itu. Dari timbangan timbangan dosa menuju timbangan apa? Pahala. Di antaranya para ulama membahas masalah ayat ini, surah Al-Furqan ayat ke-70. Dan para ulama memang berkhilaf, bisa dikatakan selisih pendapat. Ada yang mengatakan ketika orang itu berbuat kesyirikan, kemudian dia taubat, bagaimana amalan itu tuh? Bisa kembali nggak? Ada ulama sebagian mengatakan nggak bisa sudah kembali. Tapi dari amalan taubatnya, Allah Azza wa Jalla akan berikan apa? Pahala luar biasa besar dari taubatnya. Tergantung dengan tingkatan taubatnya. Semakin bagus taubatnya, semakin nasuha taubatnya, semakin besar Allah berikan ganti dari taubatnya tersebut. Ada sebagian ulama mengatakan tadi, dari ayat ini diantaranya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang diganti keburukan mereka dengan kebaikan. Allah Azza wa Jalla bisa ganti yang tadinya itu memberatkan timbangan amal dosa seseorang, sayyi'at seseorang, Allah ganti dengan memberatkan timbangan apa? Pahala seseorang. Ada kuliah, Allah alam besar. Dari dua pendapat ulama tersebut, yang paling terpenting adalah bagaimana kita bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, menjaga taubat tersebut, istiqamah setelah taubat itu, maka yakinlah Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Barakallahu fikum. Berikutnya langsung aja Pak Fadli. Tafadhol Pak Fadli, saya persilakan, waktu sudah tepat. Afwan Pak Fadli. Mungkin ini saya skip aja Ustadz ya. Silakan Pak Fadli, tafadhol Pak Fadli. Iya. Bahkan mereka tidak mungkin juga baik menyatakan Allah di mana-mana. Itu gimana baik sekolah di tempat mereka belajar kita kan boleh juga hidup atau gimana kalau dibolehin gitu. Nah, termasuk kita juga. nah, barakallahu fikum. Ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang masalah hal ini, bolehkah kemudian kita sholat di belakang ahlul bidah. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sallu alaihi bid'atuhum. Salatlah kalian di belakang ahli bid'ah tersebut, dan bid'ahnya itu untuk mereka. Bid'ahnya untuk mereka, bukan untuk kita. Kecuali, kata para ulama, bid'ah yang mukaffirah. Karena bid'ah itu secara umum ya, ada mukaffirah, ada mufassiqah. Ada bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Musa Fatimah di akhirnya, yang kemudian apa? Meyakini malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Ini jelas kalau seperti ini nggak boleh sholat di belakang mereka. Karena bid'ahnya tersebut mukaffirah, mengeluarkan mereka dari Islam. Kalau mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini belum sempurna, nanti ada Musa Fatimah, Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Allah mengatakan kami akan menjaganya. Orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah mengatakan Al-Quran ini belum sempurna, nanti akan keluar Musa Fatimah di 3 kali lipat lebih besar di akhir zaman. Alhamdulillah, maka seperti ini jelas apa?
mukaffirah, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam perbuatan tersebut. Tapi kalau bid'ah tersebut mufassiqah, jadi kebanyakan bid'ah menjadikan seorang itu fasik, tidak mengeluarkan seseorang dari agama ini, tapi menjadikan seorang fasik. Dan ini banyak bid'ah dalam masalah amaliyah. Karena bid'ah yang pertama ini ya, masalah mukaffirah, biasanya itu dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan, masalah akidah biasanya. Beda sama yang kedua nih, bid'ah mufassiqah ini biasanya dalam masalah amaliyah. Perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Maka seperti ini nggak ada masalah. Soalnya kemudian di tempat tersebut bagi mereka bid'ah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Tapi ini Pak, Allah di mana-mana. Nah, yang seperti itu kata para ulama, kebanyakan yang seperti itu kan ada syubhat di kepala mereka. Bukan kemudian mereka meyakini bahwa Al-Quran ini tidak sempurna dan sebagainya. Contoh, Allah mengatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Oh, ini jelas nih beristiwa di atas arsy. Mereka mentakwil. Mereka apa? Mentakwil istawa dalam ayat ini maksudnya istaula, menguasai. Yang sebenarnya ini nggak boleh, subhanallah. Tapi bukan kemudian mereka tidak meyakini Al-Quran ini nggak benar, enggak. Tapi mereka mentakwil. Takwil itu merubah makna dari makna sebenarnya. Dan ini nggak boleh sebenarnya kata para ulama. Tapi yang seperti ini kata para ulama bukan kemudian menjadikan mereka kafir keluar dari Islam. Kenapa? Karena yang seperti ini biasanya mereka jahil yang pertama. Yang kedua tadi ada syubhat di kepala mereka. Maka yang seperti ini tidak menjadikan mereka keluar dari Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung mohon bantuannya untuk membacakan, ada beberapa pertanyaan tertulis Ustadz yang melalui kolom back channel. Oke, Anda bacakan yang pertama Ustadz dari Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ini di luar tema. Ustadz, bolehkah kita bernazar atau biasanya di Jawa melakukan among-among karena mendapat nilai atau rezeki yang lebih? Barakallahu fiik. Karena apa tadi? Pertanyaannya adalah, bolehkah kita bernazar atau biasanya di Jawa melakukan among-among karena mendapat nilai atau rezeki yang lebih? Jadi misalnya kalau kita mendapatkan rezeki ekstra, Ustaz, misalnya targetnya keuntungannya 100.000, ternyata kita dapat 500.000, terus kita bernazar atau beramong-among. Beramong-among itu seperti berniat melakukan sesuatu apabila mendapatkan keuntungan yang lebih, gitu, Ustaz. Nah, yang pertama lebih baik untuk meninggalkan nazar, karena para ulama khilaf tentang masalah hukum nazar. Sebagian ulama mengatakan hukum nazar itu haram. Sebagian ulama mengatakan hukum nazar itu makruh, walaupun makruhnya yang lebih rajih. Pendapat yang lebih rajih, yang lebih anak kuatkan. Tapi banyak ulama yang mengatakan nazar itu hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena nazar itu berarti kan mewajibkan sesuatu kepada dirinya yang itu pada hakikatnya nggak wajib untuk dirinya. Kalau saya seperti ini, saya akan jalani seperti ini. Ya nggak usah, ini aja, jalani aja seperti itu kan gitu. Kalau ini lulus atau ini goal dari proyek ini, saya akan puasa 10 hari. Saya akan bersedekah sekian. Ya puasa aja, nggak usah pakai karena kalau seperti itu kan gitu ya. Dan sebagainya. Makanya para ulama, makanya Rasulullah SAW tidaklah seseorang bernazar kecuali keluar dari orang-orang yang bakhil, yang pelit. Maka tinggalkan nazar-nazar seperti ini, lebih ahsan. Tapi kalau sudah nazar itu sudah keluar dari lisannya, bukan hati ya, keluar dari lisannya, dan itu nazar yang taat, bukan nazar maksiat, bukan nazar kesyirikan, betul ya? Nazar yang taat tadi itu, kalau perusahaan ini goal proyek ini atau banyak keuntungannya, saya akan seperti ini dan sebagainya. Ya, lebih baik kemudian yang pertama tadi tinggalkan ya. Yang kedua, kalau memang sudah terucap dengan lisannya, dia harus kerjakan. Dia harus kerjakan selama nazarnya tersebut ada nazar ketaatan. Nazar apa? Ketaatan dan nazar yang mubah. Ada nazar ketaatan dan nazar yang mubah. Tapi kalau itu sesuatu nazar yang haram, yang dosa, yang maksiat, kesyirikan, maka nggak boleh dilakukannya. Sebagian ulama bahkan sampai mengatakan tidak boleh dilakukan, dan dia juga harus membayar kafarat dari nazar tersebut sama seperti kafarat sumpah, membebaskan budak kalau memang ada. Sekarang tidak ada, maka kemudian yang kedua antara berpuasa 3 hari atau memberikan makan pakaian kepada fakir miskin 10 orang. Allah a'lam.
Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz, dari saya kurang tahu ini akhwan atau ikhwan Ustadz. Akhwan atau ikhwan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa berada dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk syirik kecil ketika bersolawat kepada Rasulullah dengan tujuan duniawi, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang? Syukran atas jawabannya Ustadz. Wa jazakallah khairan. Nah, kalau mau rumah, kalau mau mobil, kalau mau ini, salawatin aja, betul ya? Yang pertama, tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabat. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya perkara itu benar, maka Rasul dan para sahabatnya pasti sudah mendahului kita untuk melakukan. Yang kedua, kalau mau ini itu kan berarti duniawi, betul ya? Solawatin aja. Berarti dia bersolawat, niat utamanya, tujuan utamanya untuk mendapatkan duniawi tok. Duniawi semata, betul ya? Ini nggak boleh, subhanallah. Nggak boleh, termasuk syirik kecil, kata para ulama, subhanallah. Ketika memang dia beramal sesuatu, tujuan utamanya hanya untuk kepentingan duniawi. Maka jelas ini tidak boleh. Dan sebagian ulama, bahkan banyak ulama mengatakan ini masuk syirik apa? Syirik kecil, subhanallah. Makanya nggak boleh, subhanallah. Banyak orang memberikan syubhat tentang masalah ini ya. Kita nggak sholawat aja, kita minta sama Allah, boleh, subhanallah. Apalagi kemudian kita sholawat, ya minta aja, bagus. Betul ya, minta aja, doa sama Allah. Nggak usah pakai kemudian kita melakukan perbuatan ini, amalan ini, kemudian supaya dapetin dunia ini. Nah, itu kan yang seperti itu malah jadi masalah, kata para ulama. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Intinya adalah, bukan sholawat apapun itu, jangan kita jadikan amal saleh, amal ibadah kepada Allah, tujuan utamanya itu mencari dunia. Hati-hati, jangan, subhanallah. Ada tujuan utama, ada bonus, betul ya? Tujuan utamanya beribadah kepada Allah, jadikan diri kita hamba Allah Azza wa Jalla, beramal saleh, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kemudian disebutkan dalam dalil yang sahih dari keutamaan-keutamaan. Bonusnya kita akan dapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Sesuatu bonus jangan dijadikan tujuan utama, betul ya? Dan tujuan utama jangan dijadikan bonus, sama. Nah, itu secara ringkas. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Anda bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim kajian jamaah selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, afwan izin bertanya. Ada satu grup WhatsApp di keluarga Ana yang banyak mualafnya. Nah, ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, informasinya di grup WhatsApp tersebut, walaupun yang meninggal itu agama Islam, mereka mengucapkan Dumor Agung Sintia. Berikut bahasa agama Hindu, karena kebanyakan mereka berasal dari agama Hindu. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Dan bagaimana jika kita juga tidak bisa berdakwah di situ? Kemungkaran hanya bisa diingkari dengan hati, karena isinya orang-orang tua. Demikian pertanyaannya Ustadz, mohon nasihatnya. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Artinya apa itu? Afwan, Anda juga kurang paham ini, Ustaz. Bahasa apa itu tadi? Bahasa apa? Bahasa Hindu, Dumor Agung Sintia. Apa itu artinya, subhanallah? Pertama jelas, hal tersebut jelas ditinggalkan ya. Jelasnya hal tersebut jelas kata para ulama lebih biasa untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena kita sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul ya? Ketika kita dapatkan ujian cobaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada diri kita nih, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha, kan itu di antara doa. Kalau orang lain dapatkan tadi yang meninggal dan sebagainya, doanya apa di antaranya? Bukan innalillahi doang nih, subhanallah. Di antaranya apa? A'zamallahu ajrak. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membesarkan pahalamu, wa ahsana aza'ak. Mudah-mudahan Allah membaguskan ganti yang lebih bagus, subhanallah. Wa ghafara li mayyitik. Mudah-mudahan Allah mengampuni mayit tersebut. Kalau mayit tersebut muslim ya. Nah, itu diantaranya. A'zamallahu ajrak, ahsanallahu aza'ak, wa ghafara li mayyitik. Itu diantaranya. Kemudian bisa juga mendoakan apa? Mendoakan mayit rahimahullah rahmatan wasi'an. Allahu yarhamuh. Allah yarhamu wa yaghfiruh dan sebagainya. Doakan Allah rahmati, berikan keberkahan
ampuni dosa-dosanya. Kalau memang mayit tersebut adalah seorang muslim, itu jelas yang paling betul tentang masalah tersebut. Kalau tadi saya nggak tahu artinya, apakah kemudian itu ada mengandung kesyirikan atau mengandung apa, saya nggak tahu artinya yang pertama. Tapi yang jelas hal-hal seperti ini lebih baik untuk ditinggalkan, kata para ulama. Kita mencukupkan diri dari apa yang datang dari Allah dan Rasul, itu jelas jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan bagaimana kemudian kalau ternyata itu salah, misalnya dalam grup tersebut kita nggak bisa dakwahin dan lain sebagainya. Kalau bisa mengingkari dengan kekuatan, dengan tangan, maksudnya kekuatan, alhamdulillah. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan kekuatan, dengan lisan. Kalau nggak bisa juga dengan hati, subhanallah. Maka lihat dari timbang maslahat dan madarat, kata para ulama tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ana kembalikan ke Pak Rama, ke moderator. Ya Allah. Baik, Afwan, ini ada satu titipan pertanyaan satu lagi, Ustaz, izin untuk dibacakan. Tadi pertanyaannya tentang syirik kecil di mana ada dua niatan. Bagaimana kalau semisal melakukan sebuah ibadah seperti misalnya puasa, namun di hati terbesit juga untuk menurunkan berat badan, atau perasaan takut ditimpa musibah, berdoa karena takut ditimpa musibah atau kesulitan, karena dibalik itu juga kekhawatiran ketika ditimpa musibah menjadi orang yang semakin kufur. Seperti itu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Alhamdulillah, yang pertama, intinya tadi itu, Ivan, ada niat yang utama, ada bonus. Antum datang ke mall, kalau antum beli barang A, dapatkan B dan C. Kan gitu ya? Beli barang A, dapatkan B dan C. Tapi kalau enggak, anda mau beli B sama C, nggak mungkin dapetin A. Ini niat utama, B dan C ini bonus. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, niat utamanya A, dia dapatkan B dan C, maka itu busyra. Allah Azza wa Jalla berikan kabar gembira kepada dirinya, kan kita. Di antaranya Allah Azza wa Jalla ketika disebutkan hadis kan, ketika seseorang banyak berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Maka Allah Azza wa Jalla akan tukfa hammak, akan memberikan apa yang engkau inginkan. Wa yughfar laka dzambuk, dan juga Allah Azza wa Jalla akan mengampuni segala dosamu. Nah, ketika seseorang banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla akan berikan ketenangan dalam hati orang tersebut. Allah tabaraka wa taala juga akan memberikan apapun yang ia inginkan, tapi itu bonus, kan gitu ya. Niat bonus ini jangan dijadikan niat utama. Niat utamanya apa? Ketika seseorang bersolawat, ini jelas perintah Allah dan Rasulnya, dan lain sebagainya, kan gitu. Subhanallah. Supaya saya dapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di Yaumul Qiyamah, kan Rasulullah SAW bersabda bahwa yang paling banyak bersalawat kepadaku, maka dia akan mendapatkan salawat dariku, dan lain sebagainya. Nah, niat-niat utama ini niat-niat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam nas. Seorang beribadah ingin dapatkan surga, seorang yang beribadah ingin dapatkan cinta Allah, seorang beribadah yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang beribadah ingin ditinggikan supaya ditinggalkan derajatnya di surga. Itu benar. Itu niat utama. Seorang salat duha misal, kenapa? Dia beribadah kepada Allah, niat pertama. Niat kedua, tidak bukan untuk bersedekah dari semua sendi dalam tubuhnya. Niat ketiga, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat keempat, mengikuti sahabat Nabi yang tidak pernah meninggalkan salat duha, di antaranya Abu Dzar, Abu Hurairah, dan sebagainya, kan gitu ya. Bonusnya dia dapatkan tuh rezekinya Allah berikan limpah dan lain sebagainya. Nah, intinya itu, niat utama, jadikan niat utama. Niat bonus, jadikan niat bonus. Jangan jadikan niat bonus jadi niat utama, subhanallah. Itu disebutkan, itu gampangnya seperti itu. Kalau tadi kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah tidak berikan bencana musibah kepada diri ini, kalau ini disyariatkan jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwuli 'afiyatik, dan berubahnya kesehatanku ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari berubahnya apa? Tiba-tiba berubah kesehatanku, tiba-tiba sakit dan karena ini naudzubillah. Wa fujaati niqmatik, dan
malapetaka yang tiba-tiba, bala yang tiba-tiba. Aku berlindung kepadamu dari malapetaka yang tiba-tiba tuh. Wa jami'i sakhatik. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kemurkaanmu ya Allah, keburukan subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya bala, beratnya malapetaka, beratnya ujian. Wa daraki syaqa. Dan juga dari apa? Kesengsaraan yang sangat. Wasu'il qada, dari buruknya takdir. Nah, wasyamatir tidak ada, dan dari kesenangan musuh ketika melihat dari kita mendapatkan suatu keburukan. Yang itu jelas boleh ketika kita berdoa agar tidak Allah berikan musibah kepada kita, tidak Allah timpakan takdir yang buruk kepada kita, itu disyariatkan jelasnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallah. Baik Ustadz, selanjutnya karena dari panitia ada sedikit hadiah untuk teman-teman, boleh untuk diadakan kuis pertanyaan dari Ustadz. 2 pertanyaan insya Allah Ustadz. Berapa pertanyaan? 2 insya Allah, bagaimana Ustadz? Masya Allah. Umroh ya hadiahnya? Amin Ustadz. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Sementara hadiahnya nanti ada khusus kalau umroh. ada khusus. Amin Ustadz, amin. Pertanyaan. 2 pertanyaan berarti ya? Iya Ustadz. Pertanyaan pertama. Sebutkan salah satu definisi syirik kecil. Gampang insya Allah. Sebutkan salah satu definisi syirik kecil. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan salah satu definisi dari syirik kecil, yaitu perbuatan yang disebut syirik oleh nas, tapi tidak mengantarkan pelakunya keluar Islam. Perbuatan yang disebut oleh nas apa? Sebagai Syirik, kemudian namun tidak mengantarkan tidak namun la ila haddi syirkil akbar, namun tidak sampai derajat syirik besar. Nah, bolehlah, masya Allah, barakallahu fikum. Baik, mohon untuk sekiranya. Itu tadi Clubhouse, berarti yang sekarang kedua Zoom ya? Iya, Ustadz, insya Allah. Masya Allah. Tadi ada sebutkan dari hadis man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah jimat, benang, gelang, dan sebagainya, maka itu termasuk perbuatan syirik. Hukum asalnya syirik kecil, kan gitu ya? Tapi kapan itu menjadi syirik besar dan kapan menjadi syirik kecil? Tadi kan Anda jelaskannya. Silakan. Untuk teman-teman di Zoom, insya Allah, ketika ada ini sebentar, Ustadz. Silakan, Ukti untuk menjawab. Baik, Bismillah, ingin mencoba menjawab. Menjadi syirik kecil ketika seseorang menggantungkan memakai jimat, namun ia tidak menjadikan jimat itu sebagai sebab pemberi manfaat pada dirinya. Ketika menjadi syirik besar, ketika seseorang itu menjadikan jimat tersebut 100% sebagai pemberi manfaat bagi dirinya. Nah, bolehlah, Masya Allah. Baik, Jelas untuk lagi adalah bahwa memakai jimat, menggantungkan jimat dan sebagainya, hukum asalnya syirik kecil kapan? Ketika dia meyakini yang berikan manfaat atau menolak madarat adalah Allah. Tapi ini adalah sebab, betul ya? Menggantungkan jimat ini sebab, dan ini syirik kecil. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab yang benar. Dan syirik besar kapan? Ketika dia meyakini bahwa jimat ini, kalung ini, gelang ini yang datangkan manfaat kepada saya, yang nolak madarat dalam diri saya. Ini syirik besar. Keyakinan bedanya, hati. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
Syukran jazakallahu khairan. Baik, untuk Ahni Koi nanti mohon sekiranya untuk mengirimkan alamatnya untuk kami kirimkan hadiah. Begitu juga Ukti Atikah bisa di Japri, di Ana, di Zoom, dan Ahni Koi juga bisa di back channel. Syukran. Baik Ustadz, Ana izin untuk tutup sebelumnya. Ana ucapkan banyak sekali terima kasih, syukran jazakallahu khairan, baik untuk teman-teman di Zoom juga di Clubhouse yang telah hadir bersama kita mendulang faedah ilmu dan juga nasihat dari guru kita Ustadz Ahmad Bazir hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk dapat mengamalkan segala ilmu yang kita dapatkan dari setiap majelis yang kita hadiri dan menjadikan kita kokoh menjadi hamba yang bertauhid sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus saleh. Ustadz, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan atas kajiannya pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa menjaga antum, melindungi, merahmati, melimpahkan juga kenikmatan kepada antum dan seluruh keluarga antum beserta orang-orang yang antum cintai. Buat teman-teman juga yang sudah bertanya, terima kasih karena dari pertanyaan antum semua, kami di sini mendulang lebih banyak faedah lagi melalui lisan guru kita pada malam hari ini. Itu saja dari kami, mohon maaf apabila banyaknya kekurangan dalam penyelenggaraan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami semua. Baik Ustadz, sedikit intisari dari apa yang kita kaji pada malam hari ini. Mungkin Ustadz Salafik sebagai penutup juga untuk kami semua. Ustadz, Ana kembalikan kepada antum. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang ingin mengetahui panasnya api atau dinginnya air, atau kemudian ingin menikmati tentang apa sinar lampu ini memberikan manfaat besar dan sebagainya, maka tidak lain tidak bukan dia kan harus mengetahui juga kebalikannya. Apa maksudnya? Jika seseorang ingin tahu panasnya api, maka rasakanlah dinginnya air, biasanya kan gitu ya. Jika seseorang ingin mengetahui nikmatnya penerangan lampu, maka kenalilah bagaimana gelapnya malam. Gitu ya. Nah, dengan mengetahui sebaliknya sepertinya atau kebalikannya sepertinya, akan terlihat hakikat dari sesuatu tersebut luar biasa besar. Ya. Ketika kita mengetahui tentang kesyirikan, bukan kemudian karena kita ingin melakukan kesyirikan itu, tidak. Di antara halnya tidak lain tidak bukan agar kita mengetahui bagaimana besarnya manfaat tauhid. Bagaimana luar biasanya kenikmatan orang di atas tauhid. Dan bagaimana mengerikannya tentang masalah kesyirikan tersebut. Jadi kita belajar kesyirikan dan lain sebagainya. Bukan kemudian ingin menjudge ini syirik, ente berbuat syirik, ente musyrik. Bukan itu. Lakin li tawaqqihi. Untuk bagi diri kita nih yang paling pertama nih, kawan. Agar kita terhindar dari kesyirikan tersebut. Karena barang siapa yang tidak tahu mana tauhid, mana syirik, biasanya dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Barang siapa yang tidak tahu mana al-haq, mana batil, dia akan terjatuh dalam kebatilan. Nah, perhatikan nih. Ketika belajar kesyirikan, belajar kebid'ahan, belajar kemaksiatan, bukan untuk menjas orang, perhatikan nih. Bukan untuk tunjuk-tunjuk orang, ini musyrik, ini kafir, bukan itu maksudnya. Tapi yang paling terpenting untuk diri kita dan keluarga kita. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Syukur-syukur mudah-mudahan kita bisa mendakwahkan kepada manusia dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan contoh Nabi SAW ketika beliau berdakwah. Allah besar, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu jaga diri kita, jaga keluarga kita, jika kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa berkumpul nanti di surga Allah Azza wa Jalla tanpa hisab dan tanpa adab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.